Salam, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Senang sekali pada pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali di dalam ibadah walaupun secara online. Saya berharap kita semuanya selalu dalam keadaan yang sehat, dalam lindungan Tuhan dan diberkati Tuhan. Amin. Mari kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini dengan bersama-sama memuji Tuhan. Hosana. Lanjutkan pujian kita dengan pujian dimuliakan. Biarlah setiap kita senantiasa mau memuliakan Tuhan, meninggikan Tuhan. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Di tinggi
Bapa yang di surga, pada pagi hari ini kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena kami semuanya dapat beribadah kembali kepadamu ya Tuhan. Di tengah-tengah kami harus menghadapi akan situasi yang masih sangat sulit ini ya Tuhan. Kami semuanya harus menghadapi akan virus corona. Tapi di balik semuanya itu kami melihat akan kasih-Mu, kemurahan-Mu untuk setiap kami. Kami terus berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kiranya Engkau terus menolong ya Tuhan untuk pemerintah negara kami yang harus menolong akan rakyat Indonesia akibat daripada virus corona ini. Mereka harus menderita mungkin di bidang keuangan. Kiranya Tuhan menolong, memulihkan akan rakyat Indonesia. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk aparat medis yang bekerja di garis depan. Kiranya Engkau memberikan hikmat-Mu ya Tuhan, memberikan kekuatan kepada setiap mereka, penghiburan sukacita, supaya mereka dapat melakukan akan tugas mereka untuk menolong, merawat dan menyembuhkan akan banyak orang-orang yang mungkin terkena virus corona ini dimanapun mereka berada. Tuhan, kami terus menyerahkan untuk masa depan daripada negara kami. Kami bersyukur untuk Kota Malang yang saat ini mengalami akan new normal. Tuhan, kami tidak tahu apa yang akan terjadi di depan. Di tengah-tengah kami harus beraktivitas dan juga menghadapi akan virus corona ini. Tapi kami akan yang percaya Tuhan, penyertaan-Mu nyata buat setiap kami. Biarlah pengharapan kami hanya tertuju kepadamu. Terima kasih ya Tuhan, tolonglah setiap kami supaya kami dapat mengikuti akan segala peraturan yang diberikan dan semuanya itu bertujuan untuk menolong setiap kami. Terima kasih ya Bapa, berikanlah kami sukacita dan penghiburan yang daripada-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita akan bersama-sama muji Tuhan, bejana-Mu. Biarlah setiap kita senantiasa menaruh harapan kepada Tuhan. Karena di dalam Tuhan kita akan teguh melangkah menghadapi akan kehidupan ini. Biarlah setiap kita mau jadi bejananya Tuhan. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batiku, ada dalam hadirat-Mu, menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendak-Mu, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan
kita akan membaca merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Mari kita akan membukanya di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami sungguh mengucapkan syukur dan terima kasih kalau pada pagi hari ini Engkau sendirilah yang boleh menyertai dan memberkati kami. Saat ini kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Biarlah Roh-Mu yang kudus yang akan mengurapi dan memberkati, baik hamba-Mu yang menyampaikan maupun setiap kami yang menerima, sehingga setiap firman yang kami terima pada pagi hari ini membawa kami untuk boleh melihat bagaimana Tuhan mengajar, membimbing, dan menolong kami supaya kami boleh mengalami hidup yang seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berserah dan kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tema khotbah kita pada pagi hari ini adalah berkat di tengah penundaan. Ya, kalau berbicara tentang penundaan, ada begitu banyak orang yang amat sangat tidak menyukainya. Mengapa? Karena penundaan itu selalu menjengkelkan, selalu menyakitkan, ya. Dan penundaan itu seringkali dikaitkan dengan adanya sebuah kesalahan. Namun di dalam kenyataannya, ternyata penundaan itu adalah sebuah keadaan yang kadang-kadang tidak bisa kita kendalikan. Dan datangnya kadang-kadang tidak terprediksi di dalam kehidupan kita, ya. Nah, pada pagi hari ini kita akan melihat sebuah kenyataan di mana Tuhan sendiri mengajarkan kita supaya di tengah penundaan kita itu tidak mudah menjadi kecewa, tetapi kita tetap percaya kepada Tuhan dan bisa mengalami berkat kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Saya akan membacakan di dalam Yohanes 11 ayat 1 sampai dengan yang ke-6. Yohanes 11 ayat 1 sampai dengan yang ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Saya ulangi lagi ayatnya yang ke-6 dari pasal 11 kitab Yohanes. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Di sini Tuhan mau mengajarkan kita bahwa kadang-kadang penundaan itu ya diizinkan Tuhan supaya apa? Supaya kita mengembangkan karakter, yaitu tetap percaya kepada Tuhan bahwa Ia mengontrol segala situasi yang sedang kita hadapi. Dan kalau kita menerima keadaan penundaan ini dengan segala kerendahan hati, maka hal itu akan menghasilkan kebijaksanaan, ya, karakter kesabaran, daya tahan yang lebih kuat lagi, serta ketekunan di dalam kehidupan kita. Nah, di dalam kisah yang kita baca ini, kita mengetahui bahwa Lazarus, Marta dan Maria
adalah 3 bersaudara yang menjadi sahabat Tuhan Yesus. Tetapi ada satu ketika di mana Lazarus itu sakit berat. Ketika Lazarus sakit berat, kedua kakaknya, Marta dan Maria, menyuruh orang untuk datang, menyusul, mendapati, menemui Tuhan Yesus dan memberitahukan, Tuhan, sahabatmu Lazarus yang engkau kasihi saat ini sedang sakit. Ya, kalau normalnya, kalau kita mengetahui teman kita, sahabat kita, saudara kita sakit, kita akan bersegera, ya, bersegera untuk datang, menjenguk, mendoakan, memberikan kekuatan. Pokoknya segala cara kita cari supaya orang yang sakit itu segera sembuh. Tetapi di dalam kisah ini kita mendapati suatu keadaan yang tidak biasa, yaitu pada saat suruhan itu datang, ya, ternyata Yesus tidak bersegera meninggalkan tempatnya dan bergegas menuju ke tempat Lazarus, Marta dan Maria. Tetapi di dalam ayat 6 sekali lagi saya bacakan, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Ada penundaan selama 2 hari. Baru kemudian Tuhan Yesus datang menghampiri Marta dan Maria. Dan di dalam kisah berikutnya, kalau kita baca di dalam ayat-ayat ini, kita mengetahui begitu Tuhan Yesus datang, ya, baik Marta, baik Maria, mereka datang menangis kepada Yesus dan berkata kepada Yesus, seandainya engkau datang 2 hari yang lalu, ya, tentu saudaraku Lazarus tidak akan mati, ya. Tapi saat ini dia sudah mati. Ada kekecewaan, ya. Ada rasa yang begitu penuh. Apa ya? Orang Jawa bilang gelo, ya. Gelo itu istilahnya seperti, duh, kenapa sih Tuhan Yesus kok tidak segera datang? Kenapa kok selambat ini sampai saudaraku mati, ya? Dan di dalam kisah ini kalau kita melihat, Yesus sekali lagi mengulangi perkataannya, ya. Dalam Yohanes 11 ayat 5 Yesus berkata, dalam Yohanes 11 ayatnya yang keempat, ya, ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Dan ya, kalimat ini yaitu tentang menyatakan kemuliaan Allah diulangi lagi di dalam ayatnya yang ke-40. Di situ sekali lagi Tuhan Yesus berkata, jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, ya, engkau akan melihat kemuliaan Allah, ya. Jadi 2 kali Tuhan Yesus mau menegaskan kepada Marta, Maria dan semua murid-murid yang lain, kalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Jadi artinya Yesus itu paham betul, Yesus itu mengerti betul bahwa di tengah-tengah penundaan pasti akan ada rasa kegalauan yang begitu besar di dalam hati Marta, Maria maupun juga murid-murid yang lain. Dan justru disinilah Tuhan Yesus mau mengajar mereka supaya mereka itu meningkat di dalam iman, ya, meningkat di dalam kepercayaan, supaya mereka percaya Yesus bukan karena melihat, tapi percaya dengan iman, dengan keyakinan yang penuh bahwa Yesus tidak pernah mengecewakan mereka. Kalaupun ada penundaan, pasti ada rencana Tuhan yang jauh lebih baik dari apa yang bisa kita pikirkan maupun bayangkan, ya. Nah, di dalam kisah ini kalau kita baca lebih lanjut lagi, ya, di tengah-tengah mereka bersedih, Tuhan Yesus itu kemudian
datang ke kubur Lazarus ya. Walaupun pada saat itu Maria berkata ya, Tuhan, dia itu sudah berbau sebab dia sudah 4 hari ya. Dia sudah berbau, artinya sudah telatlah Tuhan kalau engkau datang ke sini, dia ini sudah mati. Gitu ya. Nah, tetapi Tuhan Yesus dengan segala otoritasnya, dia menyuruh orang-orang untuk mengangkat, menggeser batu yang menutupi makam Lazarus ya. Dan dengan otoritas dia sebagai Allah, sebagai Tuhan, sebagai pencipta, dia berkata dengan suara lantang, Lazarus, marilah keluar. Ya, dengan satu firman Tuhan, apa yang terjadi? Lazarus yang sudah mati, sudah menjadi mayat, ya, disaksikan oleh begitu banyak orang. Dia keluar dari kubur dengan kaki dan tangan masih terikat oleh kain kafan, ya. Dan ayat Alkitab ini berkata dalam ayatnya yang ke-44, orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Ya, jadi Lazarus yang mati itu bangkit oleh firman, oleh perkataan dari Yesus Kristus Tuhan. Dan akhirnya semua orang yang menyaksikan itu, mereka takjub dan mereka melihat dengan mata kepala sendiri bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang berkuasa atas hidup mati manusia. Dia datang untuk memberikan hidup, bukan sekedar hidup biasa, tetapi hidup di dalam kekekalan. Ya, nah Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berkaca dari cerita ini, mari kita merefleksikan di dalam kehidupan kita sendiri. Ya, ada banyak sekali penundaan-penundaan di dalam hidup kita, khususnya di masa pandemi COVID-19 ini. Ya, kalau biasanya sekolah berjalan lancar, sekarang banyak penundaan. Harus pakai online. Kadang-kadang kuota data tidak mencukupi, ya, sehingga ada hambatan-hambatan. Mereka yang biasanya akan lulus di tahun ini terpaksa pakai virtual ataupun mengalami penundaan, ya. Mereka yang tadinya bisnis dengan begitu lancar, banyak orderan, karena COVID-19 harus banyak stay di rumah, sekarang juga mengalami banyak penundaan. Keuangan finansial biasanya kiriman dari rumah lancar, karena COVID-19 mengalami penundaan, ya. Bisnis, sekolah, pekerjaan, pelayanan, banyak sekali penundaan-penundaan. Tetapi ini semua mengajarkan kepada kita, yaitu tetap percaya kepada Tuhan, tetap bersyukur kepada Tuhan, tidak mengeluh, tidak kecewa, tetap percaya Tuhan mengendalikan segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Dan ketika kita percaya, Tuhan berjanji, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Amin. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, minggu kemarin saya memiliki sebuah pengalaman di mana saya bersama dengan Bu Vera, Vina dan Karis harus pergi ke Banyuwangi, dan itu melintasi kota, tetapi masih di dalam satu provinsi, ya. Karena adanya banyak sekali berita-berita di televisi maupun media sosial bahwa kalau kita memasuki kota yang lain, maka harus ada surat izin atau juga surat kesehatan, ya. Maka kita harus mengurusnya di sebuah rumah sakit dan harus membayar sejumlah uang. Nah, setelah semuanya selesai, akhirnya kita berangkat, ya. Dan selama perjalanan, puji Tuhannya,
ternyata di lokasi tujuan tidak ada checkpoint ya, karena mungkin daerah yang kami kunjungi adalah daerah hijau. Jadi tidak terlalu ada pemeriksaan. Nah, singkat cerita, ketika kita pulang gitu ya, kemudian saya minta tolong Karis untuk mencari di GPS untuk masuk jalan tol ini lewat mana. Nah, ternyata tidak mudah karena jalan itu banyak yang ditutup dan harus dialihkan ya, karena itu keadaan sudah gelap. Dan akhirnya kita tiba di pom bensin karena saya harus mengisi bensin gitu ya. Dan ketika turun saya bertanya, saya mau mengisi Pertalite ya. Ternyata petugas berkata Pertalite dan Pertamaxnya habis, yang ada premium. Wah, saya senang juga, karena apa? Premium harganya lebih murah dan dapatnya bisa lebih banyak ya. Dan akhirnya mengisi premium. Akhirnya kita jalan lagi setelah hampir 5 jam ya. Oh, tidak sampai 5 jam sih. Kalau dari Banyuwangi menuju ke Kota Malang itu bisa 8 jam ya. Jadi pokoknya setelah dari Probolinggo itu mau ke Malang, di exit tol di Singosari ya, ketika kita mau keluar seperti biasa menempelkan kartu flash di exit tol gitu ya. Ketika kartu itu ditempelkan, ternyata palang pintunya itu tidak terbuka-buka, sehingga akhirnya ada petugas turun gitu ya. Kemudian petugas itu mulai bertanya, "Ibu, masuknya dari mana?" Karena itu sudah pagi dan saya agak ngantuk, saya bilang, "Nggak tahu Pak, kayaknya kalau nggak Pasuruan ya Probolinggo gitu ya." Saya juga lupa masuknya dari mana. Kemudian beberapa petugas datang, mereka ngecek ini itu, dan akhirnya mereka berkata, "Bu, ini kartunya nggak bisa digunakan, jadi ibu harus membayar tunai." "Hah, bayar tunai?" "Iya, harus bayar tunai." Akhirnya saya bertanya berapa saya harus membayar. Lalu dia berkata, bayarnya sejumlah 60.500 ya. Saya kaget karena pada waktu saya berangkat, saya tuh harus membayar 100.000 ya. Karena menempelkan kartu dan dari kartu itu langsung motongnya 100.000. Nah, waktu pulang ini walaupun membuang waktu yang cukup banyak ya, karena kartu itu tidak bisa memotong sendiri, jadi harus dibantu oleh petugas, dan akhirnya saya harus membayar tunai, tetapi bayarnya lebih murah, 60.500 ya. Nah, dari kedua hal ini saya belajar bahwa ketika ada penundaan, ketika ada kejadian yang di luar ekspektasi kita, jangan pernah kecewa, jangan pernah bersungut-sungut, jangan pernah marah ya. Karena apa? Di balik penundaan selalu ada campur tangan Tuhan. Dan yang lebih indah lagi, Tuhan berjanji, kalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini membawa setiap kita untuk tetap semangat, percaya Tuhan, hidup di dalam iman, dan siap untuk melihat kemuliaan Allah. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami sungguh bersyukur kepadamu Bapa, sebab dalam segala area hidup kami, Engkau adalah Tuhan yang selalu hadir dan memberikan solusi yang terbaik bagi kami. Jikalau pada hari ini, masa-masa ini ada banyak penundaan-penundaan di dalam hidup kami, jauhkanlah kami daripada kecewa, jauhkanlah kami daripada bersungut-sungut. Biarlah hati kami tetap percaya, biarlah hati kami tetap memandang Tuhan dan siap untuk melihat kemuliaan Allah dinyatakan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, Engkau berkati setiap hamba-hambamu, anak-anakmu yang mendengar firman-Mu. Dan biarlah hidup kami adalah hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Inilah doa sembahyang kami, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Shalom sekali lagi buat kita semuanya. Kita sudah memasuki bulan Juni ya. Dan selama 2,5 hampir 3 bulan ini kita banyak melakukan aktivitas di rumah. Tetapi sekarang ini kita sedang masa transisi untuk menuju kehidupan new normal atau kehidupan normal baru
namun dengan tidak meninggalkan protokol kesehatan. Oleh sebab itu, marilah kita bersama-sama melakukan kehidupan kita sehari-hari dengan tetap mengingat protokol kesehatan. Kalau tidak penting, jangan keluar rumah. Tetapi kalaupun kita keluar rumah, pakai masker, jaga jarak, paling tidak 1 meter atau 1,5 meter dimanapun kita berada, dan jangan lupa cuci tangan, Kalau kita berada di tempat-tempat manapun juga, jangan lupa cuci tangan. Selalu sehat, karena itulah yang membuat kita bisa tetap aktif di dalam kehidupan ini, Saya mengucapkan selamat ulang tahun kepada yang berulang tahun di minggu ini. Semoga Anda sehat, penuh sukacita, dan diberkati Tuhan di dalam segala hal yang Anda butuhkan, Dan kemudian bagi Anda yang mau memberi bagi pekerjaan Tuhan, Anda bisa menabur di nomor rekening yang tertera di bawah ini. Saya akan berdoa buat kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, pada pagi hari ini sekali lagi kami datang kepadamu, mendoakan bagi Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun di minggu ini. Bapak, biarlah kasih setia Tuhan akan menghampiri setiap Bapak Ibu dan Saudara sekalian, sehingga hidup mereka tidak kekurangan yang baik, sehingga mereka tetap memandang kepada Tuhan dan melihat bahwa Tuhan tidak pernah mengecewakan kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan bagi yang menabur bagi pekerjaan Tuhan. Kau juga memberkati hidup mereka berlimpah-limpah. Dan setiap Bapak Ibu Saudara semuanya di dalam kehidupan sehari-hari, biarlah Engkau memberkati kehidupan mereka, pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga. Biarlah hidup kami adalah hidup yang tetap percaya kepada Tuhan. Sebab bagi orang yang percaya, tersedia kemuliaan Tuhan di dalam segala aspek kehidupan kami. Terima kasih Bapa, inilah doa kami, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Untuk mengakhiri akan ibadah kita pada pagi hari ini, mari bersama-sama kita memuji Tuhan. Yesusku dahsyat. Mari kita akan kembali ke tengah-tengah hidup kita sehari-hari
dan tetap percaya bahwa Tuhan beserta bersama-sama dengan kita. Mari buka tanganmu, buka hatimu, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang datang dari Allah Bapa kita, kekuatan yang selalu baru dari Allah Roh Kudus, bahkan di dalam kuat kuasa Yesus Kristus akan menyertai kehidupan kita mulai saat ini sampai selama-lamanya Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya dan sampai jumpa di ibadah online minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.